kasus itu terjadi sekitar bulan Juli tahun 2024. Tapi keluarga tidak tahu karena sang penyalur yang juga korban itu juga pada saat itu memang tinggal karena rumah dari orang tua korban itu memiliki banyak kos-kosan, dan perantara ini merupakan salah satu anak kos yang di situ, dan dia juga sudah dianggap oleh keluarga situ sebagai bagian dari keluarga, sehingga kemudian si F ini bisa saja bisa mengajak anak korban usia pada saat kejadian itu berumur 5 tahun untuk jalan-jalan. Dan pada kejadian pada saat itu, si perantara itu kemudian meminta izin kepada ayah dan ibu dari korban usia 6 tahun untuk katanya jalan-jalan. Lalu dibawa ke sebuah hotel yang dimana pelaku sudah menunggu di situ. Lalu kemudian terjadi diberi makan dan sebagainya. Lalu kemudian korban dibawa ke kamar yang sudah dipasang khusus oleh pelaku, dan di situ terjadi proses pencabulan. Pada kejadian itu, korban sempat merintih kesakitan, tapi proses itu tetap dijalankan hingga ketika saat mau kembali, si pelaku memberikan kepada korban uang 100.000, dan ketika dalam perjalanan korban masih meringis, maka si perantara ini kemudian memberikan uang 7.000 rupiah dengan mengatakan bahwa ingat pulang jangan menceritakan apa-apa kepada keluarga dari korban ini. Ketika jalan-jalan pun juga, si perantara ini kemudian sebelumnya mengajak makan bakso, lalu kemudian jalan-jalan, dan kemudian mengatakan bahwa mengajak anak ini untuk bertemu yang pelaku ini dikatakan sebagai ayahnya. Jadi mereka pergi untuk bertemu pelaku yang menyamar menjadi ayah dari si perantara ini. Lalu ketika pulang, anak ini kemudian tidak menceritakan pada orang tuanya karena telah diberikan duit. Ibu dari korban ketika kasus ini mencuat, kemudian mulai mencurigai pada sekitar pada bulan Juli itu ketika dia ada. Karena ketika pulang dengan mobil, anak ini sedang memegang uang 50.000. Lalu ditanya oleh ibu korban, ini uangnya dapat dari mana? Si anak lalu menjawab bahwa dia mendapat uang dari ayahnya si perantara ini. Itu gambaran yang sempat kami dapati. Lalu dalam beberapa case kami coba telusuri, ternyata memang selain anak ini ada beberapa korban yang aman. Kami masih dalam upaya untuk mendapatkan surat kuasa untuk berumur 13-16 tahun ini. Bahkan tadi pun juga kami sempat di dinas P3A di rumah amannya untuk memberikan minimal akan mendapatkan konsen untuk bisa mendapatkan kuasanya, tetapi dinas P3A hanya mengizinkan LPSK yang masuk. Kami tidak diperkenankan untuk masuk dengan alasan kerahasiaan. Padahal kami ingin untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban, khususnya korban-korban itu bisa mendapatkan hak-hak mereka, terutama terkait dengan bagaimana hak restitusi dan sebagainya. Karena kami memiliki ketakutan bahwa kasus ini memiliki banyak implikasi, dan juga kasus ini melibatkan banyak kejahatan tindak pidana yang ada di situ, baik itu pornografi, baik ITE, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, dan TPKS. Nah, kami juga punya ketakutan kemudian aspek-aspek khususnya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ditahi itu kemudian akan berdampak pada tidak dihukumnya secara maksimal. Apalagi proses-proses di kepolisian yang terkesan begitu tertutup. Kami meminta informasi pun juga, bahkan tadi kami sempat meminta informasi lagi apakah ada perkembangan dengan hasil surat kuasa yang kami miliki. Kami ingin mendapatkan gambaran terkait dengan kasus yang lebih utuh dengan kerjasama dengan Komnas HAM, tetapi polisi kemudian meminta agar kita harus membuat sebuah surat yang resmi, dan itu juga belum tentu akan mendapatkan informasi itu. Sedikit gambaran juga bahwa case yang sama juga terjadi pada korban berdasarkan penelusuran kami, pada korban yang berumur 13 tahun, itu juga ada saudaranya yang kemudian menjadi perantara dibawa ke hotel yang sama
pada umur yang di atas itu terjadi subuhan.